Selamat pagi pemirsa. Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi. Indonesia saat ini sudah memasuki tahun ke-25 reformasi. Namun keadilan bagi korban tidak kunjung terwujud. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 22 Mei 2023 dengan tema Seperempat Abad Mengais Keadilan bersama saya Leonard Samosir. Para pemirsa, Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Masih ingat peristiwa reformasi 98? Mudah-mudahan selalu ingat gitu kan. Karena jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Bung Karno. Iya, kita akan bahas mengenai bagaimana 25 tahun mengais keadilan itu. Tapi sebelumnya Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline di media Indonesia hari ini. IKN minim minat investor. Ya. IKN ini maksudnya Ibu Kota Nusantara ya? Iya. Kenapa jadi minim minat investor ini, Mas Kohar? Setidak-tidaknya ada beberapa faktor. Tetapi menurut sejumlah analisis, faktor politik akan menjadi perhatian utama. Faktor politik apa itu? Faktor politik kan kita memasuki tahun politik. Investor wait and see akan melihat seperti apa konfigurasi politik di tahun politik nanti. Perubahan ya? Betul. Apakah ini akan bisa jalan mulus 100% atau akan ada evaluasi-evaluasi? Seperti apa kalau ada evaluasi-evaluasi itu? Jadi kepastian itu yang dituntut oleh para investor pastinya kan. Maka dari sejumlah letter of intent, ada 209 letter of intent, itu 38 diantaranya menandatangani non-disclosure agreement. Apa itu artinya, Mas? Artinya belum ada investor yang benar-benar berminat. Artinya kan dari tingkat letter of intent saja itu kan baru menyatakan minat, kemudian yang lainnya menyatakan secara lisan dan seterusnya. Belum mengikat maksudnya ya? Belum sama sekali mengikat, masih sangat longgar. Nah, sementara pembangunan masih berjalan, tetapi menggunakan anggaran APBN saat ini. Nah, kan tidak mungkin semuanya akan ditanggung oleh APBN dengan dana ratusan triliun kan, 500 triliun lebih. Untuk angka awal ya? Untuk awal ini, pembangunan di level awal ini. Nah, karena itu meskipun janji insentif dan seterusnya sudah dibuka, sudah diberikan, diobral, bahkan ada yang menilai diobral, tetapi faktanya sampai saat ini belum ada investor yang betul-betul clear berminat. Kecuali mungkin pemerintah atau BUMN begitu ya, yang memang diminta atau ditugaskan membangun IKN ini. Ya, tetapi kan seberapa kekuatan BUMN? BUMN kan juga harus punya tugas untuk dibebani tugas untuk untung juga, nggak boleh rugi lah BUMN kan. Walaupun BUMN tetap namanya perusahaan ya, harus cari profit. Badan usaha untuk negara ini. Milik negara. Kita harap memang ada terobosan baru ya, karena kalau IKN-nya misalnya batal begitu, Mas, itu lebih parah lagi kali. Iya, kan kalau mangkrak begitu kan luar biasa, itu kan repot, akan jadi repot. Maka ya tentu saja dibutuhkan ikhtiar yang luar biasa, tetapi juga dengan perencanaan yang jauh lebih matang lagi. Jangan gerasa-gerusu gitu. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan pemilu 2024. Hoax dan kampanye hitam mulai marak. Kampanye hitam, masih banyak orang yang belum bisa membedakan kampanye hitam dengan kampanye negatif. Yang mana yang boleh, mana yang tidak itu, Mas? Kampanye negatif itu ada faktanya. Kalau kampanye negatif itu boleh. Dia menyerang pihak lawan tapi berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan rekam jejak. Kelemahan lawan tapi faktual. Diungkap, tetapi ya faktanya ada, basis faktanya ada. Tetapi kalau kampanye hitam, itu ya fitnah namanya. Itu hoax, itu informasi palsu dibuat. Nah, sama seperti kayak ketika Donald Trump melawan Hillary Clinton, waktu itu kan berseliweran informasi palsu kan. Tapi akhirnya dimakan itu dan Donald Trump meraih keuntungan dari situ. Nah, kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Nah, sekarang menurut masyarakat anti fitnah Indonesia, tingkat kenaikannya sudah mulai terlihat. Di media, maksudnya di media sosial ini? Atau di media sosial, terutama di media sosial ya. Nah, itu
triwulan pertama 2022 itu baru ada 534-an kasus hoax, laporan tentang kasus hoax. Nah di triwulan pertama tahun ini itu jumlahnya sudah naik 664 kasus. Artinya ada kenaikan 24%. Ini baru pemanasan. Nah nanti kalau menjelang pemilu diharapkan sebetulnya ya jangan sampai itu terjadi. Tetapi arah ke arah sana itu sudah mulai tampak, mulai kelihatan. Yang harus bertindak ini siapa nih Mas? Karena kan belum masuk masa kampanye ya. Jadi Bawaslu-nya tidak bisa bertindak juga. Bagaimana Mas? Iya, Bawaslu bisa memberikan imbauan-imbauan. Oh, imbauan. Kemudian KPU juga harus membuat regulasi yang lebih rigid soal ini. Tetapi yang tidak kalah penting adalah para stakeholder di bidang ini. Kita juga sudah punya polisi cyber kan katanya. Punya polisi cyber, punya mereka-mereka yang mengawasi dunia media sosial. Sehingga begitu kampanye hitam itu muncul, ya harus langsung di take down kalau perlu. Dihilangkan begitu saja. Nah, karena ini akan merusak, tingkat kerusakannya akan jauh lebih dahsyat daripada keuntungan. Kita memperjuangkan kebebasan demokrasi katanya. Tetapi bukan seperti itu kebebasan yang kita kehendaki. Jangan berlindung di balik pernyataan bahwa ini negara demokrasi, kebebasan berpendapat. Berpendapat kan harus benar ya, tidak boleh bohong ya. Berpendapat itu bukan berarti dia memfitnah. Itu beda, itu dua hal yang sama sekali berbeda. Baik, kita harapkan kalau Anda ada yang membuat hoax dan kampanye hitam, berhentilah. Bertobatlah. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 3, Mas Kohar dan pemirsa. Polri tangkap pimpinan KKB berinisial KTH. Ini maksudnya kelompok kriminal bersenjata di Papua atau bagaimana Mas? Iya betul, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Mereka adalah sosok yang ikut terlibat dalam pembunuhan anggota Brimob pada November 2022. Ini juga hasil dari pengembangan atas ditangkapnya sebelumnya dengan inisial AS. Artinya apa? Aparat sudah bekerja, penegak hukum sudah bekerja, titik terang mulai terlihat. Diharapkan ini akan terus-menerus terurai ini. Kenapa? Karena tingkat keamanan di Papua, di sejumlah tempat di Papua ini berada pada titik yang sangat rendah. Rawan sekali. Sangat rawan. Dan masyarakat asli Papua pun juga ketakutan. Karena mereka juga diteror oleh kelompok kriminal bersenjata ini. Kelompok kriminal bersenjata ini tidak hanya meneror mereka yang pendatang, tetapi juga warga setempat. Warga asli. Yang tidak mau memihak pada mereka ya siap-siap untuk diteror. Bagian dianggap menjadi bersekutu, kita kira begitulah. Nah, dengan tertangkapnya beberapa sosok ini, beberapa pentolan-pentolan KKB ini, maka ini akan bisa mengurai setidak-tidaknya langkah awal untuk mengurai secara lebih dalam lagi apa yang sebetulnya terjadi di Papua dan bagaimana konfigurasi organisasi kelompok kriminal bersenjata ini. Siapa pemasok senjatanya? Karena kan KTH ini kan juga diduga juga menjadi pemasok senjata. Selain juga dia ikut menjadi pelaku pembunuhan gitu. Kita harap nanti semakin terang benderang ya supaya kemudian Papua juga menjadi wilayah yang aman. Betul. Isu Papua jangan sampai selalu terus-menerus isu tentang ketidakamanan. Orang dikirim ke sana untuk katakanlah untuk kemudian menyetor nyawa. Jangan sampai seperti itu yang terjadi. Baik. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Kohar. Seperempat abad mengais keadilan. Seperempat abad 25 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Lalu pertanyaannya apakah memang keadilan itu masih bisa ditemui dari peristiwa kerusuhan Mei 98 ini, Mas Kohar, atau memang itu sesuatu yang menjadi fata morgana? Harusnya negara itu berpihak kepada rakyat. Harusnya negara itu melindungi rakyat, kan begitu? Kan tumpah darah Indonesia, seluruh tumpah darah di situ kan rakyat. Tanpa kecuali ya? Tanpa kecuali. Selama dia warga negara Indonesia? Betul, selama warga negara Indonesia. Nah, apa yang terjadi pada tahun 1998 di bulan Mei, itu kan terang benderang itu, faktanya ada. Tim sudah dibentuk berkali-kali, tim juga sudah bekerja, Komnas HAM juga sudah bekerja. Ada setidaknya 1.000 lebih orang dinyatakan hilang, meninggal dunia dan hilang. Lalu ada 80-an lebih perempuan yang dilecehkan. Bahkan ada
cerita-cerita tentang pemerkosaan. Yeah. Artinya fakta-fakta yang kemudian terungkap, yang pernah diungkapkan oleh tim gabungan pencari fakta itu kemana sekarang? Kan problemnya kan ketika dia dibawa ke Kejaksaan Agung waktu itu, respon Kejaksaan Agung sangat tidak memadai. Nah, apa yang kemudian terjadi ya sampai sekarang isunya masih terus-menerus. Kan kita ini membuat reformasi, gerakan reformasi muncul itu kan untuk mengoreksi apa yang salah selama Orde Baru. Betul. Ketika suara dibungkam, ketika keadilan direpresi, tidak tercipta, maka pada titik itu orang dibuat semena-mena kan oleh kekuasaan, maka ada kemudian gerakan, dan gerakan itu reformasi sudah ada korbannya. Betul. Nah, yang dituntut oleh korban, oleh keluarga korban, oleh masyarakat ini adalah jangan pernah kita lupa akan peristiwa itu. Kita harus merawat ingatan. Apa yang terjadi pada 25 tahun yang lalu itu, Leo. Mas Kohar, pertanyaannya adalah ketika pemerintah sudah mengeluarkan instruksi presiden, ini dituangkan juga dalam editorial ya, nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk di dalamnya peristiwa Mei 98. Apakah itu benar-benar tidak menjadi manfaat untuk menciptakan keadilan? Kita akan bahas ini, Mas Kohar dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 22 Mei 2023, seperempat abad mengais keadilan. Seperempat abad mengais keadilan. Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi. Indonesia saat ini sudah memasuki tahun ke-25 reformasi, namun keadilan bagi korban tidak kunjung terwujud. Hilangnya nyawa dari mulai mahasiswa hingga rakyat biasa, tak jelas siapa yang bertanggung jawab. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998 disebutkan sekitar 1.188 orang dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Upaya mencari dalang penembakan pun masih gelap. Padahal selama rangkaian aksi reformasi 1998 ada darah mahasiswa dan masyarakat yang tumpah, tapi pelakunya tak kunjung diadili. Tanggung jawab tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti juga hanya berujung pada putusan vonis kepada 12 polisi. Namun mereka mengaku tidak terlibat dan merasa dijadikan kambing hitam semata. Hingga kini, setelah seperempat abad reformasi berjalan, tak jelas dalangnya siapa. Tentu publik termasuk juga keluarga korban berharap pelaku pelanggaran HAM berat bisa dibawa ke pengadilan. Para pelaku seolah memiliki impunitas, sehingga sangat sulit diseret ke meja hijau. Apalagi upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Negara, termasuk pemerintah, harusnya menjalankan undang-undang tersebut untuk menyelesaikan pelanggaran HAM sebelum maupun sesudah aturan itu berlaku. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung tentang pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai undang-undang. Penyelesaian HAM berat berdasarkan undang-undang tersebut bukan hanya bertujuan memberikan keadilan pada korban, melainkan juga keadilan pada publik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat di pengadilan penting untuk memperbaiki tata kelola negara, tetapi upaya-upaya ideal tersebut nampaknya bakal sekadar harapan. Pemerintah mengambil upaya non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dalihnya, pemerintah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM 1998. Upaya di luar jalur pengadilan tersebut termaktub dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia atau PP-HAM yang berat, yang jumlahnya 12 kasus, termasuk peristiwa Mei 1998. Inpres tersebut isinya menugaskan 19 kementerian dan lembaga diberi 2 tugas untuk melaksanakan rekomendasi
PPHAM, yaitu pertama, memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat secara adil dan bijaksana. Kedua, mencegah agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi. Serangkaian langkah lunak pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut jelas membuat kekecewaan keluarga korban makin dalam. Apalagi pemerintah malah merekrut orang-orang yang diduga melanggar HAM berat ke dalam pemerintahan. Tuntutan para keluarga korban dan juga tentunya seluruh rakyat Indonesia adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dipertanggungjawabkan atau diselesaikan secara yudisial. Bukan sekedar permintaan maaf, melainkan keadilan yang diinginkan. Pengadilan bisa mencegah terulangnya pelanggaran HAM oleh aparat keamanan maupun sipil di masa depan. Jaminan tidak terjadinya lagi pelanggaran HAM berat di masa depan sebagaimana tertulis di dalam Kepres nomor 17 tahun 2022 hanya bisa dilakukan dengan cara mengadili pelanggar HAM berat di meja pengadilan untuk membuat jera mereka. Jika hukum telah ditegakkan untuk para pemburu keadilan, baru pemerintah memikirkan upaya meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat serta upaya-upaya non-yudisial yang lain. Itulah yang semestinya dilakukan sejak dulu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Media Indonesia pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan berdiskusi, Mas Kohar, kita akan bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Pak Usman Hamid, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Pak Usman, kalau kita lihat tahun ini kita masuk ke 25 tahun sejak reformasi. Saya masih ingat tahun 98, waktu itu saya masih mahasiswa juga, Mas Usman. Kita berharap betul bahwa ketika itu setelah ada desas-desus, ada pelanggaran HAM berat yang terjadi, ada yang hilang, ada yang mati, ada yang diperkosa, bahwa sekian tahun kemudian kasus itu akan terbuka. Lalu orang-orang yang melakukannya harus dihukum. Sejauh ini kalau Anda lihat, apakah memang negara punya niatan serius untuk benar-benar memberikan keadilan bagi korban dari kasus kerusuhan 98 itu, atau memang ya karena situasi negara harus berusaha lebih keras lagi? Menurut Anda bagaimana, Mas Usman? Iya, bisa dua-duanya. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan, memang ada sikap-sikap dan kebijakan yang berbeda-beda antara pemerintahan Habibie, misalnya Gus Dur, Megawati, SBY, hingga yang sekarang. Yang paling menonjol di dalam keseriusannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat adalah Presiden Gus Dur. Pertama, ia langsung mendukung pengesahan undang-undang pengadilan hak asasi manusia yang jadi dasar untuk Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang pertama, kasus Tanjung Priok saat itu. Yang kedua, kasus Timor Timur. Bahkan untuk yang Timor Timur, Panglima ABRI, Panglima TNI ketika itu dicopot dari jabatannya. Oh, berdampak tetapi itu memang mendapatkan perlawanan dari sebagian kalangan militer, petinggi militer, dan juga anehnya dari partai-partai politik yang mungkin bisa dimengerti karena saat itu masih ada fraksi TNI Polri di DPR. Di era Ibu Megawati, tampaknya tidak banyak yang bisa diharapkan karena kenaikannya menggantikan Gus Dur tidak lepas dari dukungan militer dan partai-partai politik yang berseberangan dengan Gus Dur. Akibatnya, kompromi-kompromi itu mengesampingkan prioritas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
Baik. Dan itu berlangsung hingga era Pak SBY dan memburuk di era Pak Jokowi. Memburuk karena orang yang dulu di masa Presiden Gus Dur misalnya dicopot dari jabatannya, justru diangkat sebagai Menko Polhukam. Dan meskipun kemudian diganti, ia kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Yang saya maksud adalah Jenderal Purnawirawan Wiranto. Ditambah lagi dengan mantan Danjen Kopassus Prabowo yang secara jelas telah diberhentikan oleh Mabes TNI melalui Dewan Kehormatan Perwira ketika itu, justru diangkat menjadi misalnya Menteri Pertahanan. Dan ada sejumlah lain kasus di mana orang-orang yang pernah terimplikasi di dalam pelanggaran HAM berat masa lalu seperti pembunuhan PIZLY gitu ya, atau dalam kasus Tanjung Priuk mantan Pangdam Jaya ketika itu Mayor Jenderal Tri Sutrisno hingga sekarang duduk di dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi kompromi politik seperti inilah yang menjadi sebab kenapa kasus-kasus seperti ini akhirnya tidak terlihat serius diselesaikan. Mas Usman, pemerintah tahun 2023 mengeluarkan Inpres, Instruksi Presiden, tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat. Ada 12 kasus, termasuk peristiwa Mei 98. Kalau Anda lihat itu bukan langkah maju, Mas Usman? Saya ditelepon oleh Pak Mahfud, Pak Menko Polhukam, untuk bergabung dengan tim penyelesaian non-yudisial untuk pelanggaran HAM berat. Tetapi setelah saya membaca draft Kepresnya, saya tidak melihat adanya niat untuk menegakkan keadilan. Yang terlihat hanyalah sebatas memberikan bantuan sosial. Dan itu yang sekarang dilanjutkan dengan 2 instruksi Presiden berkaitan dengan penyelesaian non-yudisial. Jadi sedari awal sudah membatasi diri untuk menghindari penyelesaian yudisial. Padahal kita, para petinggi bangsa ini sering berpidato tentang negara hukum, tentang Rechtsstaat yang sebenarnya diambil dari komitmen para pendiri bangsa. Tapi dalam praktiknya itu omong kosong. Tidak ada keberanian politik untuk menyelesaikan dan mewujudkan negara hukum. Baik. Mas Usman, ini pertanyaan terakhir, Mas. Kalau begitu, apakah memang keadilan khususnya bagi korban kerusuhan Mei 98 itu memang hanya retorika, hanya fatamorgana, hanya utopia, atau memang benar-benar masih ada dan bisa diberikan negara ini? Entah kapan, Mas Usman? Masih ada, Mas Leo. Saya kira kalau negara ini serius mau membangun negara yang berideologikan Pancasila, berketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperkuat persatuan Indonesia dan membagikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perkara seperti kerusuhan Mei ini harus dipecahkan. Kerusuhan Mei itu adalah tragedi yang mencerminkan disparitas sosial ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi yang dipelihara oleh pemerintahan Orde Baru gitu. Tetapi dampaknya bukan hanya terhadap misalnya kelompok-kelompok orang miskin yang banyak terjebak di dalam pusat perbelanjaan yang dibakar, tetapi juga kelompok perempuan Tionghoa yang mendapatkan kekerasan seksual dan perkosaan saat itu. Ini tragedi yang harus saya kira dipahami sebagai tragedi yang bukan hanya karena ketimpangan sosial ekonomi, tapi juga karena diskriminasi politik di masa Orde Baru, di mana warga Tionghoa tidak diperbolehkan merayakan Imlek, melaksanakan keyakinan Confucian atau Konghucu mereka, atau misalnya menampilkan barongsai. Seluruhnya ini harus dipecahkan, diselesaikan. Saya kira kalau kita memilih pemimpin yang tepat, memilih partai-partai politik. Baik, terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International untuk pencerahan yang Anda berikan bagi kami. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau melihat apa yang terjadi memang jelas sekali, gamblang dijelaskan oleh Mas Usman Hamid, tapi kita harus jeda dahulu dan kita akan lanjutkan seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Kohar, kita juga mau mendengarkan kembali kali ini pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Halo, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Bion. Bang Kohar. Ya, silakan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat saja Pak. Terima kasih Bang Leo dan Bang Kohar. Jadi ini sejarah gelap 98 di mana kita kibarkan reformasi dalam konteks rezim kediktatoran Soeharto membabi buta pada saat itu. Ya. Dan 25 tahun ini menjadi peran yang strategis untuk kita meneliti kembali tentang sejarah 98 kasus Bang Munir. Nah, pada saat itu penembakan di Jembatan Semanggi, Bung Leo, saya ada di Jakarta waktu itu, dan saya sudah bilang salam sama kawan-kawan memperingati. Nah, pada saat itu memang kita pada saat itu sedih dan sakit, di mana ya mohon maaf saja TNI Polri membabi buta pada saat itu sehingga kita berlarian, Bang Leo. Nah, persoalannya adalah Kepres maupun Impres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini tidak menarik untuk kita diskusikan karena itu penyelesaian secara non-yudisial. Jadi saya sangat tidak sependapat dengan cara-cara penyelesaian non-yudisial, itu pertama. Lalu kedua, saya sepakat dengan kawan-kawan di HAM, penegakan law enforcement tentang orang-orang yang sudah berdosa di Republik ini, sudah menghabisi nyawa, memperkosa kawan-kawan kita dan lain sebagainya, untuk segera diadili secara hukum, tegakkan hukum sesuai dengan ketentuan dan undang-undang, itu dua. Lalu yang ketiga, Presiden Jokowi gagal di dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan HAM berat. Saya tetap mengatakan bahwa Jokowi gagal di sini. Nah, sehingga saya minta peran Bu Mega. Okelah, kemarin mereka terkooptasi dengan persoalan-persoalan suksesi Presiden zaman Pak Gus Dur. Tapi sekarang Ibu sebagai pemimpin demokrasi untuk segera mengibarkan penegakan hukum kepada Jokowi. Nah, keempat, Bang Leo, Bang Kohar, inilah yang saya sedihkan sampai sekarang. Kok nggak punya malu? Baik. Seorang yang sudah terlibat membabi buta menghakimi rakyat dengan orang yang tidak berdosa nyalon jadi presiden, Bang Leo. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Bion ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Edward. Kalau silakan kita Pak, menulis sejarah, 1998 merupakan tonggak baru bagi kemajuan bangsa Indonesia, di mana sebelumnya kita mengalami rezim yang tirani, mahasiswa memperjuangkan untuk ditegakkannya hukum dan demokrasi dengan korban-korban yang banyak. Setelah 25 tahun, beberapa dekade pemerintahan, termasuk SBY dan sebagainya, hal ini nggak bisa diselesaikan. Jokowi mengambil kebijaksanaan. Sekarang ada kan istilah restoratif justice. Lah yang diselesaikan, sekarang saya mau tanya, diselesaikan dengan hukum apa manfaatnya dengan bangsa Indonesia? Kita pakai istilah pegadaian aja lah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau diselesaikan dengan masalah baru, Indonesia ini masih banyak yang harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas Indonesia dari negara berkembang ke negara maju. Nggak perlu mikirkan yang itu. Saya berpikir, udah itu korban, mungkin sudah takdirnya, sudah benar pemerintah memberikan tanggungan-tanggungan, bantuan-bantuan kepada korban. Terhadap yang lalu-lalu, ya siapa yang mau diadili? Wiranto,
Prabowo atau dan yang lainnya, ini yang kita selesaikan. Selesaikan masalah tanpa masalah. Kita menatap ke depan, bukan menatap ke belakang. Oke, ini jadikan catatan kelam bagi bangsa Indonesia. Baik. Bahwa ada tindakan. Ini kan cuma karena 98 itu karena sentimen etnis kepada Cina. Saya sesalkan Yusuf Kala yang kemarin ngomong-ngomong tentang etnis ini. Ini akan memancing keributan. Yusuf Kala sebagai seorang negarawan berbicara. Baik, Pak Edward. Terima kasih untuk pendapat Anda dari Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Yu, pagi Bang Kohar. Pagi, 25 tahun ya Bang ya, 25 Ya, Bu. tahun kita mengatakan menuju reformasi. Saya anggap reformasi apa yang kita tunggu, yang kita jalanin. Sedih Bang, kalau saya setiap tahun tuh ada keluarga korban merayakan, tapi kita bungkam. Saya sedihnya lagi, mohon maaf Bapak Presiden Joko Widodo. Orang-orang yang kita tengarai terlibat di sini, kok semuanya masuk di dalam lingkaran pemerintah gitu loh. Mereka ada di KSP semua, mereka ada di istana semua. Kayaknya Bapak Joko Widodo ini salah kaprah, mengatakan mau mendukung rakyat, mau empati kepada rakyat. Tapi tidak, sebenarnya nyawa rakyat Indonesia tuh nggak ada harganya. Apalagi ada kepres non-yudisial penyelesaiannya. Emang nyawa bisa dibayar dengan sembako Bang? Emang nyawa bisa dibayar dengan beras? Kan nggak bisa. Katanya kita equality before the law. Negara ini negara hukum, tapi nyatanya apa? Tetap aja tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini benar-benar memprihatinkan. Kita nggak usah lagi ngomong reformasi, anggaplah negara ini negara tirani selamanya Bang. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Ya. Yang mendasar ini pertanyaannya Mas Kohar, tadi juga ke pendapat dari Mas Usman Hamid ya, dari Amnesty International. Apakah memang penyelesaian kasus Mei 98 ini cukup, kalau tadi mengambil pendapat Pak Edward, untuk penyelesaian non-yudisial, atau memang kasus hukumnya ini tetap harus diselesaikan? Begini, ada sebuah pernyataan dari seorang sastrawan ya, Milan Kundera, sastrawan Ceko, yang sangat terkenal itu ya, bahwa perjuangan sebuah bangsa yang paling besar itu adalah perjuangan melawan lupa. Kenapa? Yang ditakutkan dari kematian itu bukan hilangnya masa depan, seperti tadi Pak Edward mengatakan kita akan menuju masa depan, bukan. Kematian itu kita takutkan kematian karena hilangnya masa lalu malahan. Hilangnya masa lalu. Itu kata Milan Kundera. Kenapa? Karena lupa itu sebetulnya kematian dalam kehidupan. Jadi kalau kita mencoba untuk melupakan peristiwa kelam, peristiwa tragedi yang belum sepenuhnya atau bahkan baru awal kita buka, lalu kemudian kita tutup lagi untuk kemudian kita lupakan, kita tidak akan pernah belajar dari sejarah. Itu yang disebut oleh Bung Karno, jas merah itu kan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah. Itu Bung Karno yang ngomong ya? Bung Karno yang ngomong. Nah, kalau kita ingin bahwa negara ini menatap ke depan tanpa ada lagi dendam, tanpa ada lagi persoalan-persoalan yang mengganjal, ya harus diselesaikan. Baik itu secara keadilan, prinsip-prinsip keadilan bagi korban, maupun hal-hal yang terkait tadi dengan katakanlah santunan. Tetapi santunan itu kan hanya sebagian kecil. Ini kan kita mengingatkan kepada generasi yang akan datang bahwa ini tidak boleh terulang lagi peristiwa semacam ini. Tragedi semacam ini, tragedi kemanusiaan yang sangat getir ini tidak boleh terulang lagi. Menarik Mas Kohar, karena Mas Kohar mengatakan kita mengingatkan kepada generasi yang akan datang. Pertanyaannya adalah begini, ini kan kejadian tahun 98. 25 tahun yang lalu. Persis. Dan banyak orang yang, saya yakin pemirsa juga sebagian ada yang belum lahir pada saat itu. Atau kalaupun sudah lahir masih sangat kecil, tidak ingat. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat semua paham, tahu bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab, karena kemudian seperti kata beberapa pemirsa, orang-orang ini juga sekarang kembali masuk dalam kekuasaan juga. Bagaimana? Ya, inilah perjuangan tadi yang dikatakan melawan lupa itu kan sangat susah. Merawat ingatan itu juga susah, sama kan. Melawan lupa sambil merawat ingatan. Dan memberitahu juga mungkin untuk generasi muda yang belum tahu kan. Merawat ingatan itu salah satu bentuknya adalah melalui pendidikan. Sejarah. Karena itu di sejumlah negara, dimanapun negara, pelajaran sejarah tidak akan pernah ditinggal. Kenapa? Karena pelajaran sejarah itu sangat penting bagi kita untuk melihat masa depan
dengan apa yang ada di masa lampau. Kita menoleh ke masa lampau bukan untuk terus-menerus terbelenggu masa lampau, tidak. Tetapi untuk pelajaran, mengambil pelajaran bahwa ada masa lampau yang getir yang tidak boleh terulang, sama sekali tidak boleh terulang. Nah, bagaimana kita tahu bahwa persoalan itu adalah tragedi, itu adalah getir, bahwa kita pernah memaafkan kegetiran masa lampau. Kalau kita tidak mau mempelajari itu, kalau kita tidak pernah disodori fakta yang sebenarnya seperti apa. Ada kejadian, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, ada penghilangan. Ada penghilangan nyawa aktivis yang sampai sekarang tadi dikatakan tidak ada kuburnya dan seterusnya. Tetapi apa yang kemudian ini jangan-jangan hanya dongeng. Nah, generasi selanjutnya akan menganggap seperti itu. Sementara pelaku-pelaku sejarah kan satu demi satu akan mengalami kematian. Dan juga mungkin begini ya Mas Kohar ya, kita yang tidak terkait langsung, bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan anak kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, mungkin akan bisa dengan mudah berjarak. Seperti tadi dikatakan pemirsa, sudahlah lupakan saja itu. Mungkin sudah takdirnya untuk menemui ajalnya dengan cara seperti itu. Itu kan mudah sekali. Bagaimana Mas? Tidak segampang itu, dan itu melukai, melukai hati korban, melukai. Kita tidak mungkin misalnya mengatakan dengan enaknya kita mengatakan bahwa sudahlah itu mungkin takdirnya Munir, aktivis HAM yang kemudian diracun. Kita tidak bisa dengan gampangnya mengatakan seperti itu, sementara negara itu belum pernah menunjukkan keseriusan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kita bisa bilang begitu karena kita tidak dekat atau kita bukan keluarga. Bukan kita yang mengalami itu. Karena keadilan itu harus hadir di mana-mana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana letak keadilan kalau seperti itu kemudian gampang sekali kita lupakan. Nah, ini prinsip utama. Pancasila terus-menerus dipidatokan, keadilan terus-menerus juga diomongkan, bahkan negara hukum katanya Rechtsstaat tadi yang kata Mas Usman Hamid, berkali-kali diteriakkan dengan sangat lantang. Tetapi faktanya hukum itu masih tunduk pada politik, hukum masih takluk, hukum masih berada dalam ketiak politik. Kekuasaan. Hukum masih ada, masih menjadi alat kekuasaan. Nah, ini kan berbahaya sekali. Apabila terus-menerus terjadi seperti ini, kita akan maju, bukan kemajuan yang kita dapatkan. Ada istilahnya regresi, kemunduran malah. Walaupun perlahan-lahan tapi mundur terus. Perlahan-lahan tapi mundur terus. Nah, problem kita ini bukan hanya persoalan bagaimana kita, persoalan ekonomi, tapi juga ada yang namanya keadilan loh. Mas Kohar, pertanyaannya begini, ketika kita sama-sama, apapun posisi kita semua begitu ya, kan sama-sama kita masih tetap menyatakan bahwa Indonesia negara hukum, bahasa Belandanya Rechtsstaat. Tapi pertanyaannya ketika kemudian sebagian dari kita, sebagian besar jangan-jangan sudah mulai melupakan apa yang terjadi di Mei 98. Dengan bungkus sudah maafkanlah, rekonsiliasi lah. Kita sudah memberikan penyelesaian non-yudisial, maka kemudian ketika ada orang yang masih menyuarakan bagaimana keadilan bagi para korban, itu kan akhirnya dengan mudah dikatakan ini ada muatan politis, ini ada motif yang lain. Bagaimana itu Mas Kohar? Ada istilah lagi forgiven but not forgotten kan. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Karena tadi itu melupakan itu artinya kematian di dalam hidup. Hadirnya kematian dalam hidup itu salah satu bentuknya lupa tadi itu. Karena itu kita memaafkan, para korban memaafkan, tetapi kita tidak akan pernah melupakan itu. Supaya kita tidak melupakan itu bagaimana? Hadirkan itu dalam bentuk keadilan. Mereka yang salah, nyatakan salah. Vonis. Yang terjadi sekarang, beberapa orang yang terindikasi terlibat, atau setidaknya pernah dipanggil, atau bahkan sudah ada yang pernah divonis, malah menjadi bagian dari pemerintahan. Ada yang menjadi staf, ada yang menjadi staf ahli, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini kan melukai, betul-betul melukai, menggarami luka yang masih menganga, yang belum pernah sembuh, yang belum betul-betul disembuhkan, lalu digarami. Ini sangat pedih, sangat perih. Nah, hal-hal semacam ini, apa namanya kalau bukan kemunduran? Apakah ini langkah dari para negarawan?
Kalau kita semua menutup mata pada persoalan-persoalan keadilan semacam ini, maka ya tentu saja bahwa kita memang betul-betul mengalami defisit negarawan. Jadi pertanyaan keadilan itu bukan sesuatu yang bermotif politis, bukan begitu? Bukan. Keadilan itu, jadi gini, kenapa kita selalu mengait-ngaitkan itu dengan politik? Karena tadi yang saya katakan, karena politik masih determinan terhadap hukum. Baik. Politik masih mengatur hukum. Oke. Pertanyaan yang paling menggelitik adalah kalau kita membiarkan apa yang terjadi ini, kita lupakan, apa jaminannya kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan Mirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar belajar dari Afrika Selatan. Ya. Nelson Mandela waktu itu katanya ya, saya tidak terlalu tahu persis di dalamnya, memaafkan apa yang terjadi. Sebelumnya kan ada apartheid, politik pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam. Lalu itu yang dipakai sebagian orang di Indonesia mengatakan, sudah kita lupakan, kita maafkan apa yang terjadi di Mei 98 supaya kita bisa move on, bisa maju ke depan. Apakah itu berarti untuk kesatuan bangsa, kita bisa lupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Mei 98, atau memang kita harus selesaikan masalah hukumnya, supaya kemudian ini adalah pembelajaran, memastikan bahwa di kemudian hari tidak bisa lagi terjadi seperti itu. Prinsip dari negara kita adalah negara berdasarkan hukum. Kita restart. Negara yang tunduk pada hukum. Masih ya? Masih. Itu prinsip besar bangsa kita. Karena itu hukum harus tegak. Meskipun katakanlah begini, ujung-ujungnya ketika mereka dimaafkan, tetapi bahwa vonis hukum, vonis bersalah terhadap mereka yang memang bersalah dan mendapatkan hukuman yang setimpal, itu harus tetap dilakukan. Meskipun sudah 25 tahun nih tahun ini? Ya, katakanlah seperti 25 tahun, orang-orangnya kan masih bisa ditelusuri, masih ada, jejaknya masih terlihat, masih kelihatan. Nah, kalau kemudian kita hukum, lalu kemudian atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, lalu kita maafkan di situ, ya terserah, ini kesepakatan bersama bangsa. Tetapi jangan belum apa-apa, jangan belum keadilan didapat oleh korban. Jangan sampai ketika kasus ini belum dibuka seterang benderangnya, lalu kemudian kita tiba-tiba bicara tentang maafkan, bicara move on, bicara tentang masa depan. Masa depan tidak akan pernah kita raih kalau kita gagal menyelesaikan perkara-perkara masa lalu. Tadi yang seperti saya citir dari Kundera tadi, Miran Kundera, bahwa kematian yang hadir hari ini itu akan sangat menakutkan bagi peristiwa masa lampau. Bukan soal masa depan. Artinya masa lampau tidak bisa kita selesaikan secara terang benderang, masa depan tidak akan pernah kita bisa raih dengan terang benderang juga. Nah, kalaupun kita bisa merebut masa depan, maka akan ada selalu roda berputar sejarah, kita akan melihat kembali masa lampau. Ada beban sejarah yang belum pernah kita selesaikan, dan itu berbahaya bagi generasi. Kita tidak ingin mewariskan segala sesuatu dalam gelap. Kita tidak ingin mewariskan generasi kita yang akan datang ini memikul beban yang sangat berat karena ketidakmampuan generasi saat ini, ketidakmampuan para pemimpin saat ini, para stakeholder saat ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mestinya menjadi tanggungan mereka. Mas Kohar, meskipun tahun ini 25 tahun peringatan kejadian Mei 98, tapi kan kita juga ada di masa politik ya, tahun politik menjelang pemilu. Ketika kita berusaha menghadirkan terus ingatan atau bahkan memberitahu untuk orang-orang, untuk adik-adik kita yang pada waktu 98 itu belum lahir, tapi kan itu bisa jadi kemudian dituduh, ini ada motif politik. Kembali lagi saya kepada itu, Mas. Bagaimana memastikan bahwa apa yang dilakukan ini, menghadirkan ingatan, melawan lupa itu, adalah memang yang kita lakukan murni tujuannya untuk membuat bangsa ini menjadi dewasa? Satu yang harus kita ingat adalah, hidup kita ini tidak bisa kita lepaskan juga dari politik. Motif politik itu boleh, selama motif politik itu untuk menuju keadilan. Keadilan itu kan bisa tegak juga atas ikhtiar-ikhtiar politik.
Nah, justru karena tahun politik, ini kita jadikan momentum bagi kita untuk merekonstruksi kembali keadilan apa yang masih tercecer sampai hari ini. Persoalan apa yang masih tercecer hari ini. Persoalan HAM berat, tragedi 98, hilangnya aktivis, dan persoalan kekerasan yang terjadi pada tahun-tahun itu misalnya. Itu hal-hal semacam ini harus kita tagih, harus kita lihat bagaimana visi ke depan para apakah itu calon anggota legislatif, calon pemimpin kita ya, presiden, calon pemimpin lah, calon pemimpin. Justru di situ diuji apakah mereka punya konsep bagaimana menyelesaikan tadi tanggungan-tanggungan pekerjaan-pekerjaan rumah yang semakin kesini bukannya semakin terang benderang, tetapi justru semakin gelap tadi ya. Dikatakan karena ada kemunduran, ada regresi tadi itu, maka justru pada titik itu tidak masalah. Jangan takut untuk disebut bahwa kita punya motif politik, karena memang sah, motif politik itu sah selama motif politik itu dipakai untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan hal-hal yang memang belum terang selama ini, hal-hal yang memang ditutup-tutupi selama ini, dimaafkan, tetapi sebetulnya belum pernah diungkap secara jelas apa yang harus dimaafkan itu. Kita harap keadilan ini memang benar-benar masih ada di negeri ini, khususnya bagi para korban Mei 98 dan kita semua sebagai bangsa Indonesia yang pernah juga menjadi korban kerusuhan Mei 98. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Terima kasih. Pemirsa, pengadilan bisa mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan ataupun sipil di masa depan. Jaminan tidak terjadinya lagi pelanggaran HAM berat di masa depan, sebagaimana tertulis dalam Kepres nomor 17 tahun 2022, hanya bisa dilakukan dengan cara mengadili pelanggar HAM berat di meja pengadilan untuk membuat mereka jera. Jika hukum telah ditegakkan untuk para pemburu keadilan, baru pemerintah memikirkan upaya meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat dan upaya-upaya non-yudisial yang lain. Itulah yang semestinya dilakukan sejak dulu. Saya Lona Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.